du'aina yusma'. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waftah alaina futuhal arifin ya rabbal alamin. Para ikhwas sekalian, para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan pembahasan masih seputar as-sunnah berkaitan dengan as-sunnah sebagai dalil syar'i. As-sunnah dalilun syar'iyyun kal Qur'ani. Di as-sunnah ini adalah dalil syar'i sama halnya sebagaimana Al-Qur'an. Bentar saya coba share dulu materinya. Ini melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya ya. Berkaitan dengan as-sunnah, di majelis sebelumnya kita sudah membahas hujjiyah, hujjiyatus sunnah ya. Jadi kehujjahan as-sunnah ini sebagai masdar, sebagai sumber hukum kedua. Dan kita juga sudah membahas di mana posisi as-sunnah ya terhadap Al-Qur'an. Ya, bahwa Al-Qur'an itu sebagaimana yang kita pahami, ayat-ayatnya itu kebanyakan turun dalam bentuk mujmal ya, dalam bentuk global. Nah, as-sunnah itu berfungsi untuk mentafsil, ya, merinci apa yang mujmal, yang masih global di dalam Al-Quran. Ya. Meskipun ada juga hukum-hukum yang dibahas secara rinci, tapi itu tidak banyak. Ya, seperti mungkin hukum faraid, ya, hukum waris, ya, itu memang dibahas detail di dalam Al-Quran. Tapi hukum-hukum lain seperti sholat misalnya, ya, Al-Quran hanya memberikan dalil atau perintah sholat. Ya. Tetapi tidak ada ayat yang menjelaskan secara rinci kaifiyah sholat. Begitu juga dengan puasa. Di Al-Quran memberikan perintah untuk menunaikan puasa Ramadan. Tetapi tidak merinci seluruh hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Nah, itu kita akan temukan di dalam As-Sunnah. Nah, begitu juga dengan hukum-hukum yang lain. Karenanya As-Sunnah ini dia adalah sumber hukum kedua yang tidak mungkin ditinggalkan oleh kaum muslimin. Karena tidak mungkin kita bisa menjalankan syariat ini kecuali dengan mengamalkan as-sunnah. Ya. Di samping kita juga mengamalkan Al-Quran. Karenanya beliau, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, membahas di bagian berikut ini bahwa as-sunnah itu adalah dalil syar'i. Nah, ini juga sebagai bantahan ya, dari beliau kepada sebagian kelompok yang mengingkari as-sunnah sebagai dalil. Ya. Jadi mereka hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran. Ya. Jadi mereka menolak untuk mengambil as-sunnah sebagai dalil. Jadi kalau eh, mereka mendapati as-sunnah ya, bertentangan dengan Al-Quran, maka mereka akan meninggalkan, ya, meninggalkan as-sunnah. Ya, jadi ada sebagian kelompok yang ketika mereka mendapati as-sunnah itu bertentangan dengan Al-Quran, maka mereka otomatis langsung meninggalkan as-sunnah, tidak mengamalkannya. Padahal itu bukanlah thariqah para ulama ya, karena asalnya pada hakikatnya as-sunnah dengan Al-Quran itu tidak mungkin tanakut ya, tidak mungkin dia saling bertentangan. Itu bisa jadi karena keterbatasan kita di dalam memahami as-sunnah ataupun ayat Al-Quran.
Ya, sehingga seolah-olah ya secara zahir dia bertentangan, padahal tidak. Nah, ada sebagian orang yang langsung meninggalkan as-sunnah, tidak mau mengamalkan as-sunnah itu, karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Padahal para ulama sudah me, membuat thariqah, ya, membangun satu metode yang kita sebut dengan al-jam'u, mengkompromikan dalil. Ya, mengkompromikan dalil misalnya antara ayat dengan hadis ketika terjadi tanakut, ya, pertentangan, sehingga dua-duanya bisa diamalkan. Ya. Karena i'malud dalilain aula min ihmali ahadihima. Kaidahnya kan begitu. Jadi mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada mengabaikan salah satunya. Nah, as-sunnah sebagai dalil itu sudah ditetapkan sendiri oleh Al-Quran. Ya. Jadi argumentasi bahwa as-sunnah sama seperti Al-Quran, ya, sama-sama sebagai dalil itu bukan dibangun dengan akal semata. Ya, artinya ini bukan bukan semata-mata dibangun berdasarkan logika, tetapi argumentasi ini dibangun berdasarkan dalil, ya, yaitu ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi Allah sendiri yang menegaskan bahwasanya as-sunnah ini juga bagian daripada dalil syar'i itu sendiri. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa as-sunnah ini adalah wahyu. Nah, jadi kalau sama-sama wahyu, hakikatnya sama, ya, sama-sama dari Allah, maka tidak ada bedanya, ya, antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Dilihat dari sisi sumber, ya. Dari mana berasalnya As-Sunnah itu? Ya, kita juga akan mengatakan dari Allah. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Qul innama unzirukum bil wahyi. Qul, katakanlah Muhammad, ya, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kalian dengan wahyu. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi, ya, jadi kan tidak hanya Al-Quran kan yang disampaikan kepada umatnya, tapi semua ucapan Nabi yang itu berupa peringatan, ya, itu adalah wahyu. Ya. Jadi Nabi kalau misalnya mengucapkan sesuatu dan apa yang beliau ucapkan itu berupa peringatan, ya, atau mungkin kabar gembira, itu wahyu. Ya. Itu bukan berasal dari hawa nafsu beliau sendiri. Ya. Nah, jadi semua yang disampaikan oleh Nabi, ya, baik itu Al-Quran maupun ucapan beliau sendiri itu adalah wahyu. Berarti dari sisi sumber, as-sunnah dengan Al-Quran itu sama, tidak ada perbedaan. Begitu juga yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-An'am misalnya. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi semua yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi semua yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau setujui, yang kita kenal dengan as-sunnah, ya, secara definisi, ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Itu semuanya wahyu. Qaulnya beliau, kemudian perbuatan beliau, kemudian apa? Penetapan, ya, persetujuan beliau misalnya atas perbuatan sebagian sahabat, itu semuanya wahyu. Kecuali nanti beliau berbicara dalam urusan duniawi, ya. Ini tidak ada kaitannya dengan halal dan haram, tidak ada kaitannya dengan syariat, ya. Tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat, ya. Semata-mata urusan dunia, ya. Nah, seperti misalnya dalam urusan yang berhubungan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu kalau beliau mengucapkan sesuatu dalam perkara itu, nah, itu bukan wahyu. Nah, sebagaimana dalam kasus sahabat, ya, yang meminta pendapat beliau bagaimana caranya menyerbu pohon kurma. Kemudian beliau memberikan saran. Nah, tetapi ternyata saran beliau itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Hasilnya ternyata tidak memuaskan. Nah, ya, kemudian Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu perkara dunia kalian, urusan dunia kalian. Nah, itu beliau menyampaikan itu bukan berdasarkan wahyu.
Tapi beliau menyampaikan pendapat beliau sebagai seorang manusia. Tapi kalau bicara persoalan halal dan haram, bicara perkara syariat, ya, atau ketika beliau menyampaikan satu peringatan, atau ketika beliau memberikan kabar gembira ya kepada kaum muslimin, itu semuanya wahyu. Nah, di ucapan beliau adalah bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak layak bagi kita untuk menolak ucapan beliau, karena menolak ucapan beliau itu sama halnya dengan kita menolak wahyu. Ya. Dalam hal ini sama seperti kita menolak Al-Quran. Ya. Karena hakikat keduanya adalah sama, yaitu wahyu. Begitu juga dalam ayat yang lain ya, yang senada dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Tuhanku ya, ya, kepadaku. Nah, ayat-ayat yang kita sebutkan tadi itu secara qat'i ya, secara pasti, baik itu subutnya maupun dilalahnya. Subut itu sumbernya ya. Kalau Al-Quran itu sudah pasti semua ayat itu subutnya qat'i ya, qat'i subut. Karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ayat yang kita ragukan ini dari Allah ya. Karena semuanya mutawatir ya. Itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dilalahnya juga qat'i. Jadi ayat yang kita sebutkan tadi itu penunjukan maknanya itu qat'i juga. Jadi dia sudah qat'i subut, dilalahnya juga qat'i. Artinya tidak ada interpretasi lain kecuali hanya satu makna yang ditunjukkan oleh ayat itu, bahwa apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang datang dari Rasul itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kedudukan as-sunnah ya, itu sama dengan Al-Qur'an ya, dari sisi bahwa keduanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang kita bacakan tadi itu tidak mengandung takwil apapun. Artinya maknanya sebagaimana yang kita lihat, ya, yang kita baca secara zahir. Ya. Nah, tidak ada takwil apapun. Artinya tidak bisa kita palingkan ke makna yang lain. Takwil ini kan memindahkan atau kemudian membawa makna dari yang zahir ke makna yang agak lebih jauh dari makna yang zahir itu tadi. Nah, apakah bisa kemudian kita takwil ke makna yang lain? Enggak. Di ayat itu secara jelas ya, dilalahnya penunjukan maknanya itu menunjukkan kepada kita bahwa apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang ditetapkan oleh beliau, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau itu wahyu, berarti as-sunnah itu wajib diikuti. Sama dengan Al-Quran. Jadi kita nggak bisa mengatakan kami hanya mengikuti Al-Quran, tapi kami tidak mau mengikuti as-sunnah. Nah, kalau seperti itu berarti mereka hakikatnya menolak wahyu. Ya, kenapa mereka membedakan Al-Quran dengan as-sunnah? Ya. Kenapa mereka mengikuti wahyu yang ini, kemudian wahyu yang satu lagi mereka nggak mau mengikuti? Berarti kan ini bentuk kedurhakaan terhadap Allah, ya. Pembangkangan terhadap Allah. Ya. Itu sama seperti mengimani sebagian ayat, mengingkari sebagian ayat yang lain. Ya. Padahal semua ayat itu sama-sama wahyu. Jadi orang yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran itu hakikatnya sebenarnya mereka tidak beriman terhadap wahyu. Ya, karena mereka hanya mengikuti sebagian tapi tidak mau mengikuti sebagian yang lain. Dan kewajiban mengikuti apa yang ada di dalam As-Sunnah itu sudah disebutkan di dalam ayat dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka ambillah, terimalah, dan apa-apa yang dia melarang kepada kalian darinya, fantahu, maka tinggalkanlah. Di situ kan ini maknanya umum, mencakup apa saja. Apa saja yang dibawa oleh Rasul. Ya, apa saja yang diperintahkan oleh Rasul. Baik Rasul itu memerintahkan karena beliau menyampaikan ayat, karena ini perintah Allah, ataupun karena itu ucapan beliau sendiri. Yang kita sebut dengan as-sunnah itu tadi.
Nah, jadi tidak ada perbedaannya. Jadi apapun yang keluar dari lisan Rasul atau apapun yang Rasul perintahkan, fakhudhuhu, maka perintahnya adalah ikuti. Dan apa yang beliau larang maka tinggalkan. Nah, jadi tidak ada perbedaannya antara Al-Quran dengan Sunnah. Nah, ini di antara ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa ittiba kepada Nabi itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Mengingkari atau kemudian berpaling dari ittiba kepada beliau, berpaling dari mengikuti beliau itu berarti sama halnya dengan tidak taat kepada Allah. Gitu juga dalam ayat yang lain ya. Nah, ini lebih tegas lagi ya. Bahwa siapa yang menaati Rasul ya sama seperti dia menaati Allah. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Ya. Dan siapa saja yang kemudian berpaling, ya, ya artinya tidak mau taat kepada Rasul, ya, maka kami tidaklah kami mengutus engkau ya atas mereka sebagai hafiz, sebagai penjaga. Jadi menaati Rasul itu sama halnya dengan menaati Allah. Jadi kalau ada orang yang mereka itu taat kepada Allah, maka konsekuensi logisnya adalah taat kepada Rasul. Nah, taat kepada Rasul. Jadi berpaling dari Rasul itu sama halnya seperti berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara bentuk kecintaan seorang hamba ya, di antara bentuk kecintaan seorang hamba itu adalah dia eh, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian itu cinta kepada Allah fattabi'uni. Nah, perintah Allah adalah ittabi'uni. Maka ikutilah aku. Ya, ikutilah aku. Itu perintah Allah kepada Rasul untuk menyampaikan kepada umatnya agar mereka mengikuti Rasul. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya adalah ikutilah Rasul. Ya. Ini ayat ini sebenarnya turun sebabnya karena orang-orang Yahudi dulu pernah mereka berkata, Nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Orang Yahudi itu mereka mengatakan kami ini adalah putra-putranya Allah. Kami ini adalah anak-anaknya Allah. Dan kami adalah kekasih-kekasihnya. Ya, wa nahnu asyaddu hubban lillah. Dan kami adalah orang yang paling cinta kepada Allah. Nah, kemudian turunlah ayat itu ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Ya. Surah Ali Imran ayat 31. Karena orang Yahudi, ya, mereka tidak mau mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ucapan mereka seolah-olah mereka adalah orang yang paling cinta kepada Allah. Nah, kalau cinta kepada Allah, maka bukti kecintaan kepada Allah itu adalah mengikuti utusannya, mengikuti Rasul. Ya, berpaling dari Rasul itu menunjukkan bahwasanya cinta mereka itu hanyalah ucapan di bibir saja, tetapi bukan keluar dari hati. Ya. Sampai kemudian ada syair ya, ada syair yang mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Ya, andaikan cintamu itu benar, ya, maka pasti engkau akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai, pastilah dia ya, taat kepada orang yang dia cintai. Jadi eh, mustahil ada orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak mau mengikuti Rasul. Berarti kan cintanya itu kan dusta. Cintanya itu tidak benar. Jadi orang Yahudi mengklaim bahwa mereka adalah ahbaullah. Jadi mereka adalah kekasih Allah.
ya, merasa sebagai orang yang paling dicintai oleh Allah, tetapi ternyata mereka tidak mau mengikuti Rasul. Ya, dengan berbagai macam alasan mereka ya. Salah satunya adalah karena Rasul itu bukan Bani Israel ya, bukan keturunan, silsilahnya itu tidak sampai ke Nabi Yakub, ke Nabi Ishak, tapi ke Nabi Ismail. Nah, nah ini eh, di antara bukti kecintaan kita kepada Allah itu adalah mengikuti Rasul. Begitu juga kalau kita mengaku mencintai Rasul, nah itu sudah pastilah kita ittiba kepada beliau. Ya. Min alamati hubbin Nabi, kata Qadhi Iyad. Min alamati hubbin Nabi, di antara tanda kecintaan kepada Nabi, ittiba'u sunnatihi, adalah mengikuti sunnahnya. Nah, jadi mustahil ada orang yang mengatakan cinta kepada Rasul, tapi nggak mau mengikuti sunnahnya. Ya, dia mengaku dia cinta kepada Nabi, tetapi tidak cinta kepada syariatnya. Nah, ini eh, tidak mungkin. Ya, berarti cintanya itu bukan cinta yang jujur yang keluar dari hatinya. Nah, jadi ittiba kepada Nabi itu adalah konsekuensi logis ya dari bentuk kecintaan kita kepada beliau. Ya, begitu juga bentuk kecintaan kita kepada Allah mencintai utusannya. Kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, ya, mereka hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau hakim ya, terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam hati mereka, di dalam diri mereka haraj. Haraj itu keberatan ya, terhadap apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sebenar-benarnya. Ya. Jadi Allah sendiri menafikan keimanan siapapun ya, yang tidak mau mengikuti Nabi, tidak mau menjadikan Nabi sebagai hakim. Apa makna menjadikan Nabi sebagai hakim? Itu berarti menjadikan sunnah beliau itu sebagai pemutus perkara, sebagai sumber hukum, sebagai dalil ya, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Ya. Jadi kita kan tidak hidup di zaman Nabi. Berarti makna menjadikan Nabi sebagai hakim itu ya berarti menjadikan sunnah beliau itu sebagai pemutus perkara yang kita perselisihkan hari ini. Sebagai dalil yang kita ikuti, sebagai hukum syara. Tapi kalau kita tidak mau menjadikan sunnah Nabi itu sebagai pemutus perkara di antara kita, ya, maka keimanan kita itu dinafikan. Ya, Allah sendiri yang menafikan keimanan itu. Dianggap tidak beriman. Nah, karenanya di pembahasan yang lalu kan kita sempat menyinggung ya, orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi itu kafir. Mengingkari sunnah Nabi itu kafir. Nah, biijma'il muslimin, itu dengan kesepakatan kaum muslimin. Ya, karenanya ada orang-orang yang ingkar sunnah ya. Kelompok-kelompok yang ingkar sunnah. Ya, sampai hari ini pun masih ada ya. Mereka meskipun mungkin tidak terang-terangan ya. Tapi ada di tengah-tengah masyarakat itu orang-orang yang tidak mau sama sekali mengambil as-sunnah sebagai dalil. Ya. Nah, ini kelompok-kelompok yang ingkar sunnah. Hakikatnya mereka telah keluar dari Islam. Nah, jadi di dalam bab ini sebenarnya Syekh Taki hanya mempertegas ya kedudukan as-sunnah itu sebagai dalil. Eh, dalil itu apa? Dalil itu kan kalau secara bahasa dia adalah al-irsyad, petunjuk ya. Petunjuk. Sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang membawa kita kepada matlub, kepada sesuatu yang kita cari. Ya. Nah, dalil itu nggak bisa di apa namanya? Kalau dia sudah disebut dalil, maka dia tidak bisa diabaikan. Sesuatu kalau sudah menjadi dalil itu wajib untuk kita ambil. Ya. Makanya kenapa misalnya eh, kaul sahabi ya, kaul sahabi ya, ucapan sahabat itu bukan dalil karena kita boleh meninggalkan pendapat satu orang sahabat, kemudian kita berpaling ke pendapat sahabat yang lain atau ijtihad sahabat ya. Nah, ini kan yang ditabani oleh Syekh Taqi kan. Qaul sahabi itu bukan dalil, meskipun sebagian mazhab itu mengatakan itu dalil. Ya. Kenapa? Karena kita boleh untuk tidak mengambil kaul salah seorang sahabat,
tapi kita mengambil kaul sahabat yang lain, misalnya ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Karena kita menganggap itu ijtihad. Nah, kaul sahabi itu ijtihad. Ijtihad sahabat. Tapi kalau misalnya ini dalil as-sunnah, ya, hadis misalnya, itu nggak bisa kita tolak. Ya. Tidak bisa kita tolak. Jadi kita wajib mengambil itu sebagai pijakan. Ketika kemudian dalil mengatakan ini halal, maka halal lah dia. Ketika dalil mengatakan ini haram, maka kita haramkan dia. Nggak bisa kita ketika mendapati dalil mengatakan ini haram, kemudian kita menghalalkan. Nah, itu dosa besar ya. Di menyelisihi dalil itu dosa besar. Ya. Meskipun dalam prakteknya nanti ya itu bukan pekerjaan orang awam begitu ya. Ini dalilnya apa misalnya? Benar nggak ini hukumnya dalilnya yang ini? Nah, itu urusannya mujtahid. Nah, itu nanti persoalan lain lagi. Ya, untuk menentukan satu masalah ini dalilnya apa ini kan bukan pekerjaan kita ya sebagai orang awam, itu pekerjaannya mujtahid. Tapi pada prinsipnya ya begitu ya. Ketika sudah ada dalilnya maka eh, tidak boleh kemudian rokyu kita ya, pendapat kita itu menyelisihi dalil. Nah, itu dosa besar ya, dosa besar. Nah ini ya pembahasan di dalam bab ini ya memang tidak panjang, beliau menjelaskan secara ringkas saja. Barangkali mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan atau ditanyakan. Saya kembalikan ke Ustadz Azhar. Allah alam bissawab. Ya, alhamdulillah. Jazakallah, Ustaz. Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi pembahasan kali ini memang pembahasan yang tidak terlalu panjang. Ya, sesi tanya jawab kita sudah buka. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan bab kita malam hari ini berkaitan dengan sunnah adalah dalil syarak seperti Al-Quran. Boleh nanti Bapak Ibu pertanyaannya dikirimkan ke kolom chat, ya. Boleh nanti pertanyaan Bapak Ibu kolom chat di pertanyaannya dikirimkan atau bisa langsung bertanya kepada Ustaz hal-hal yang berkaitan dengan diskusi kita malam hari ini, ataupun boleh jadi ada pertanyaan yang memang belum sempat ditanyakannya. Oke, sebagai kesempatan pertama ini, Ustaz, saya ingin membuka diskusi kita kembali nanti jika ada di antara jamaah sekalian Bapak Ibu yang bertanya, nanti kita pertanyaan atau langsung bertanya pada Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, ini penggunaan istilah saja misalnya. Apakah memang berbeda penggunaan istilah dalil syara dengan sumber hukum syara? Nah, ini kan apakah beda atau sama? Karena istilahnya kenapa penggunaan istilah yang malah berbeda biasa? Karena atau memang beda, bedanya di mana? Kan artinya pertama tadi ini kita bahasnya tentang sunnah itu kan dari cara, tapi juga di satu tema yang lain atau term yang lain, konotasi yang lain, sunnah itu juga sebagai sumber hukum. Nah ini beda atau sama? Itu yang pertama saya. Ya, pertanyaan pertama. Yang kedua tadi kita ada menyinggung tadi sedikit tentang dalil ya. Nah, boleh sedikit gambaran kepada kami penggunaan istilah dalil tadi lebih detail, karena yang kita kenal itu kan ada dari asli, ada dari nakli. Nah, di mana lagi nih posisinya Kak? Kalau tadi menyinggung poin yang terakhir itu kita sampai dengan nah, boleh Kak diminta tanggapannya Kak? Baik, istilah dalil tadi ya, dalil dengan sumber hukum ya. Sebenarnya sama ya. Dalil syar'i itu juga kita sebut sebagai sumber hukum. Karena ini maksud dengan sumber hukum syariat itu adalah dalil itu sendiri ya. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di kitab Saksiyah 3 ya, bahwa sumber hukum atau dalil ya yang
eh, apa namanya? Apa ini? Ini apa nih? Ini saya nge-share atau apa nih? Tetap, ini kayaknya ada terbagi-bagi. Ya, pertanyaan yang lalu nih. Bisa, bisa, bisa. Baik, baik. Saya lanjut ya. Baik. Ya, Jadi dalil syar'i itu sama ya, sama dengan sumber hukum syariat. Ya. Jadi ini maksud dengan sumber hukum itu adalah dalil itu sendiri. Karena hukum syariat itu kembali kepada dalil itu. Jadi dari mana kita mengetahui bahwa hukum syarak tentang ini adalah ini? Tentu kita merujuk kepada dalil. Ada dalil yang menjelaskan itu. Karena itu kemudian dalil itu dia disebut sebagai sumber hukum. Jadi ini dua istilah yang sama ya, tidak ada perbedaannya. Jadi bisa kita katakan bahwa as-sunnah itu adalah sumber hukum. Bisa juga kita katakan as-sunnah itu adalah dalil syar'i. Nah, sebagaimana Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah sumber hukum. Masdarul hukmi. Nah, dia bisa juga kita sebut sebagai dalil syar'i. Ya. Jadi ini dua istilah yang sama ya, yang tidak ada perbedaannya. Kemudian tadi bisa diulang Ustaz, yang kedua tadi apa? Berkaitan dengan dalil ya kalau nggak salah. iya, penggunaan dalil. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa dalil itu bersifat petunjuk yang pasti. Lantas bagaimana kita menjelaskan tentang dalil, ada yang dalil akli, ada dalil nafsi. Iya, baik. Nah, dalil itu memang benar ya, ada dua macam ya. Dia ada dalil akli, ada dalil nakli. Ini sebenarnya klasifikasi semacam ini itu bergantung kepada objek yang hendak dihukumi. Ya. Berdasarkan objek yang hendak dihukumi atau objek yang dibahas. Nah, kalau objeknya ini adalah perkara yang mahsus, ya, perkara yang terindra, ya, atau perkara misalnya untuk kita membuktikan keberadaan sesuatu. Nah, pertama, kalau kita mau membahas misalnya perkara yang mahsus, kemudian membuktikan keberadaan sesuatu. Ya. Ketika kita membahas misalnya tentang keberadaan Allah, Allah itu mewujud atau tidak. Nah, ini kan pembahasan mengenai pembuktian keberadaan atau eksistensi sesuatu. Nah, ini tidak perlu dalil nakli, cukup dengan dalil akli. Ya, cukup dengan dalil akli. Dan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Taqiyah di kitab At-Tafkir, pembahasan tentang pembuktian eksistensi sesuatu, bahwa sesuatu itu ada atau tidak, itu kesimpulannya akan qot'i nanti. Kesimpulannya qot'i. Dan itu cukup dengan dalil akli. Nah, jadi untuk membuktikan sesuatu ini ada atau tidak, ya, dan dia itu sesuatu yang mahsus, ya, sesuatu yang bisa diindra, maka cukup dengan dalil akli. Karena itu wilayahnya masih dijangkau, masih bisa dijangkau dengan akal. Tapi kalau kita membahas sesuatu yang itu ghairu mahsus, sesuatu yang mau kita tetapkan, tetapi dia di luar jangkauan akal. Misalnya begini, eh, khomer itu halal atau haram. Itu akal nggak bisa menetapkan dia halal atau haram. Karena ini konsekuensinya berkaitan dengan nanti eh, di akhirat kan. Karena kalau kita mengatakan haram berarti dia punya konsekuensi dosa. Kalau kita mengatakan halal ya berarti mungkin tidak ada konsekuensi dosanya. Atau misalnya untuk menetapkan sesuatu ini terpuji atau tercela ini sudah di luar jangkauan akal. Karena yang mengetahui hakikat daripada terpuji dan tercelanya sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita butuh dalil nakli. Nah, begitu juga ketika kita membahas perkara-perkara yang gaib ya, yang ghairu mahsus, yang nggak bisa diindra, tetapi dia ada, maujud. Nah,
Artinya ini sesuatu yang sudah di luar jangkauan akal, maka kita butuh dalil nakli. Nah, dalil nakli itu berarti kita butuh kepada sumber hukum yang lain di luar akal. Ya, di luar akal. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ya wallah alam bisawab. Ya, oke kan ini sepertinya sudah banyak pertanyaan ini yang masuk dari jamaah kita malam hari ini. Gimana Ustaz kita jawab satu persatu Ustaz? Ya, boleh Ustaz, silakan. Bapak atau Mas ya, Pak Rio, Assalamualaikum, apa Ustaz? Bagaimana kalau ada kelompok yang justru sebaliknya, dia bukan ingkar sunnah, tapi dia fokus pada sedangkan yang wajib diabaikan. Ini kalau mohon maaf ini Pak Rio, sepertinya ada kurang terputus ini ya, kurang jelas ini. Ya, apa Ustaz, bagaimana kalau ada kelompok yang justru terbalik, dia bukan ingkar sunnah, tapi fokus pada yang wajib. Ya, ini kayaknya kurang jelas. Pak Rio masih berhubung, masih tergabung? Oh ya, beliau. Mungkin apa ini ya? Fokus pada yang sunnah sedangkan yang wajib diabaikan. Mungkin begitu ya? Ya, Oh ya, itu ada ya itu ya, fokus pada yang sunnah ya itu maksudnya ya. Bagaimana kalau ada yang kelompok yang fokus pada yang sunnah tapi mengabaikan yang wajib ya, atau yang wajibnya ditinggalkan ya. Nah ini kelompok yang tertipu sebenarnya ya. Kalau Imam Al-Ghazali itu kan menyebutkan ada orang-orang yang di dalam kitab Ihya, ya, Ihya Ulumuddin, ada kelompok yang mereka itu sangat gemar ya melakukan amal yang sunnah ya. Jadi mereka sangat apa giat ya melakukan amal yang sunnah tetapi yang wajib malah mereka tinggalkan. Nah, ini kelompok yang tertipu ya. Yang semacam ini mereka tertipu. Kenapa? Karena pada hakikatnya mereka sedang menumpuk dosa. Meninggalkan yang wajib itu kan berdosa ya. Jadi mengabaikan yang wajib ya, tidak melaksanakan yang wajib itu menyebabkan mereka akan menanggung dosa yang luar biasa. Di dosanya bukan dosa kecil tapi dosa besar. Ya. Sholat sunnahnya rajin misalnya, sholat tahajud, ya. Tetapi kemudian sholat subuhnya ketinggalan. Ya. Atau puasa sunnahnya rajin, tapi puasa Ramadannya eh, tidak ditunaikan. Atau yang lain-lain, ya, contoh yang lain misalnya. Nah, ini orang yang tertipu dengan amalnya. Ya. Dia merasa telah beramal banyak, padahal hakikatnya dia sedang menumpuk dosa yang lebih banyak daripada amalnya. Nah, ini salah prioritas ya. Eh, Karena di dalam beramal itu kan mesti ada aulawiyat. Ya, kita mesti tahu aulawiyat, skala prioritas. Yang wajib itu harus menjadi skala apa prioritas utama. Nah, setelah yang wajib kita tunaikan, baru kemudian kita mengamalkan yang sunnah. Nah, yang sunnah ini pun kalau kalau kita tidak sanggup melaksanakan semuanya, itu pun tidak tercela. Kan sunnah ini kan banyak sekali. Tidak sanggup, misalnya kita untuk puasa sunnah saja ini kan banyak macamnya. Mungkin kita tidak sanggup melaksanakan semua puasa sunnah, hanya sanggup mungkin puasa Senin Kamis. Tapi ayyamul bid misalnya ya, itu mungkin bisa jadi kita nggak ketinggalan misalnya, tidak berpuasa. Ya, atau puasa yang lain misalnya. Nah, puasa Daud mungkin kita tidak sanggup. Ya. Jadi kalau yang sunnah tidak mampu dikerjakan semuanya, tidak dicela oleh syariat. Tetapi kalau yang wajib ya tidak ditinggal apa tidak dilaksanakan, nah itu jelas tercela ya. Di orang yang semacam ini dia telah melakukan kemaksiatan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah ditanggapi ya Pak Rio.
Kemudian dari Ibu Usmila, beliau bertanya Ustaz, eh, mengapa ada ulama yang menyelisihi Nabi SAW dalam perkara pemerintahan? Apakah mereka tidak paham? Ini mungkin berkembang Ustaz pertanyaan Ustaz dari Ibu Usmila. Berarti ini enggak sunnah juga berarti Ustaz ya? Ya, ini mungkin banyak kasus ya. Kita nggak bisa generalisir ya, karena ada yang perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah ya tentu nanti para ulama bisa berbeda pandangan ya dalam apa nizamul hukmi ya berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, tapi kalau yang jelas-jelas melanggar ijma ya itu udah jelas kesesatannya. Nah, mungkin dulu kita pernah mendengar ada buku, ada kitab namanya eh, Al-Islam wa Usulul Hukmi yang ditulis oleh Ali Abdul Razik. Ini ulama Al-Azhar dulu ini, ulama besar ya, tokoh di Al-Azhar. Di dalam kitabnya itu dia mengingkari bahwa Islam ini mengatur urusan dunia. Dia mengingkari Rasul itu sebagai Roisud Daulah, sebagai kepala negara. Dia mengingkari bahwa Islam itu punya konsep tentang nizamul hukmi, tentang sistem pemerintahan. Ya, artinya dia hanya membatasi Islam ini sebagai agama yang hanya mengatur persoalan ruhiyah saja. Ya, agama yang hanya mengatur urusan hubungan antara hamba dengan Tuhannya saja. Kemudian keluarlah keputusan dari Dewan Ulama Senior Al-Azhar ya. Itu saya baca kitabnya ya keputusan ulama Al-Azhar itu. Di dalam kitab itu para ulama itu mengatakan begini, bahwa ad-dinul Islami, agama Islam ini yang apa namanya? Agama Islam ini kata para ulama adalah apa yang dibawa oleh Nabi SAW yang mengatur urusan dunia dan juga mengatur urusan akhirat. Ya. Mengatur urusan dunia dan juga mengatur urusan akhirat. Dan ini ijma'ul muslimin kata para ulama. Ya. Dan ini merupakan ijma' kaum muslimin. Jadi para ulama dari dulu sampai hari ini itu sebenarnya sudah ijma' bahwa agama ini, Islam ini itu tidak hanya mengatur urusan akhirat sebagaimana agama yang lain, tapi juga mengatur urusan dunia. Karenanya Imam Al-Mawardi itu sampai mendefinisikan khilafah itu dengan kalimat begini, bahwa khilafah itu adalah maudhu'atun li khilafatin nubuwah fi siyasatid dunya, ya. Fi hirasatid din wa siyasatid dunya bihi. Ya. Jadi khilafah itu apa? Khilafah itu adalah dia pengganti kenabian. Ya. Dia pengganti kenabian dalam hal apa? Hirasatid din. Pertama dalam hal menjaga agama dan juga mengatur satu dunia, mengatur urusan dunia dengan agama itu. Jadi eh, ini bukan perkara yang apa istilahnya, bukan perkara yang asing bagi para ulama ya, bahwa Islam itu hadir ke tengah-tengah kita itu juga mengatur semua aspek itu, termasuk aspek politik, ekonomi, peradilan dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa jadi begini, yang berbeda itu mungkin nanti eh, pada perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah atau pada perkara bagaimana metode untuk sampai kepada kekuasaan ya atau bagaimana metode berkaitan dengan iqamatuddin tadi ya, iqamatus syariah bagaimana menegakkan syariah itu bagaimana metodenya bisa sampai ke sana sehingga kemudian kaum muslim ini diatur dengan Islam itu. Nah, itu mungkin yang bisa jadi berbeda ya, di kalangan para ulama. Tapi ada hal-hal yang sifatnya prinsip yang itu sudah ijma itu, mujma alaih ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, misalnya ada ulama misalnya hari ini yang mengatakan bahwa
Islam itu nggak mengatur urusan politik, nggak mengatur urusan ekonomi, itu sudah pasti melanggar ijma, keluar dari ijma. Dan sebenarnya jumlah mereka nggak banyak kecuali yang liberal ya, yang cara berpikirnya itu liberal, ya moderat, ya, yang sudah terpengaruh dengan cara pandang Barat, ya, cara pandangnya itu sekuler, ya. Nah itu mungkin ya, ya mereka akan mengeluarkan statement yang semacam itu. Tapi kalau para ulama yang masih lurus ya cara berpikirnya itu, saya rasa masih 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 memegang apa yang menjadi ijma kaum muslimin itu ya, tidak akan keluar dari situ. Allah alam bisawab. Ya, alhamdulillah sudah ditanggapi Bu Mula, ya ini bisa ditangkap dan bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, Ya, Ustaz. dari Pak Herman Basir. Kemudian bertanya, Ustaz, sebelum hadis dibukukan, bagaimana para ulama berijtihad? Kedua, pertanyaan yang kedua, Ustaz, apakah maksud Imam Abu Hanifah berijtihad kebanyakan pakai ra'yu ketika tidak ditemukan dalam Al-Quran karena banyaknya hadis-hadis palsu dari kaum zindik ya? Syukran, Ustaz. Mohon tanggapan Ustaz. Dari pertanyaan Pak Herman Basir. Ya, sebelum masa kodifikasi hadis ya, hadis itu disimpan di mana? Di dalam dada para ulama. Di para ulama itu, para sahabat ya, mulai dari generasi sahabat, ya, kemudian tabiin ya, tabiut tabiin. Itu mereka menyimpan hadis itu ya di dalam dada mereka karena mereka mendapati itu secara lisan. Jadi mereka hafal, mereka simpan. Nah, baru kemudian di masa sebenarnya masa Umar bin Abdul Aziz ya, ketika beliau jadi khalifah itu kan ada perintah untuk membukukan hadis. Nah, di masa itu mulai terjadi pembukuan hadis. Nah, maka mulailah para ulama itu membukukan hadis ya. Imam Ahmad bin Hanbal ya. Imam Malik ya. Imam Malik itu sudah menulis Al-Muwatta ya di zaman beliau. Meskipun itu belum banyak itu. Kemudian setelah itu ada Imam Ahmad bin Hanbal itu mulai menulis musnadnya. Kemudian setelah itu murid beliau Imam Al-Bukhari. Nah, ini masa di mana mulai terjadi kodifikasi hadis. Mulai banyak muncul kitab-kitab hadis ya. Kemudian diteruskan oleh murid beliau Imam Muslim ya. Kemudian oleh murid beliau yang lain Imam At-Tirmidzi dan seterusnya. Nah, tapi sebelum itu para ulama itu ya mereka menyimpan hadis itu di dalam dada mereka sebagaimana mereka menyimpan Al-Quran. Seperti Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Asy-Syafi'i itu beliau berijtihad itu dengan hadis yang memang telah beliau simpan di dalam hatinya. Ketika beliau mendatangi Imam Malik ya, ketika berguru itu kan masyhur itu kisahnya. Beliau saat itu masih usia masih sangat kecil ya, mungkin belum balik. Ada yang mengatakan 12 tahun atau sekitar itulah. Sampai Imam Malik itu tidak mau menerima beliau karena masih sangat kecil. Kemudian beliau meminta kesempatan kepada Imam Malik untuk membacakan hadis dari kitab Al-Muwatta dari hafalannya. Nah, kemudian beliau bacakan hadis-hadis ya, dari kitab Al-Muwatta itu dari hafalannya, dari awal sampai ke akhir. Nah, itu para ulama menceritakan seperti yang disebutkan oleh Habib Hasan ya di dalam kitab Takrirat As-Sadidah itu. Imam Syafi'i menghafal kitab Al-Muwatta itu 9 hari. 9 hari beliau menghafal itu ada sekian ribu itu hadis di dalamnya itu. Nah, itu tradisi para ulama begitu. Ya. Jadi mereka sudah menghafalkan hadis. Ya. Sebelum kemudian mereka menuliskan hadis itu. Nah, jadi para mujtahid itu adalah orang-orang yang memang hadis itu sudah mendarah daging di dalam diri mereka ya. Sesuatu yang tidak sulit bagi mereka ya untuk istihdor ya, menghadirkan hadis itu dari hafalannya. Nah, dan keadaan para mujtahid di zaman itu ya rata-rata seperti itu ya. Jadi nggak seperti sekarang ya, mesti buka dulu kitab hadis. Nah, kalau dulu tidak ya, mereka mengandalkan hafalan mereka. Kemudian apa maksud Imam Abu Hanifah itu beristihad kebanyakan menggunakan ro'yu. Sebenarnya Imam Abu Hanifah itu juga minal muhaddithin. Ya. Beliau juga ahli hadis. Banyak hadis yang beliau dapatkan. Hanya saja tidak sebanyak Imam Malik. Ini kan satu masa mereka. Ya, Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik kan satu masa. Meskipun Imam Abu Hanifah lebih tua daripada Imam
Imam Malik. Nah, kenapa perbendaharaan hadis Imam Abu Hanifah itu lebih sedikit daripada Imam Malik? Karena saat itu memang terjadi banyak pemalsuan. Ya, banyak pemalsuan. Itu hadis kalau keluar dari Madinah, hadis kalau sudah keluar dari Madinah itu sulit untuk menjaga otentisitasnya itu. Karena nggak diketahui ini keadaan para rawi. Kan dari situ kan mulai kemudian muncul ilmu hadis itu ya, ilmu jarh wa ta'dil. Karena dulu di zaman sahabat, di zaman tabi'in orang nggak perlu nanya siapa rawimu, karena semuanya terpercaya. Tapi ketika masa setelah itu muncul banyak para pemalsu hadis. Akhirnya kemudian hadis yang dari Madinah sampai ke Irak itu mungkin nggak sampai 100%, mungkin cuma separuh. Atau apa yang disampaikan oleh para rawi di Madinah itu sampai ke Irak, ya, ke Kufah itu sudah nggak sama lagi. Kenapa? Karena rawi ini nggak bisa dijamin ini. Nah, karena itulah kemudian saking banyaknya kemudian hadis palsu yang beredar di masa itu, ya, Imam Abu Hanifah itu beliau ya, tidak mengambil sebagian hadis ya ketika kemudian bertentangan dengan kias misalnya, ya, bertentangan dengan kias. Ya, persoalannya bukan karena beliau menolak hadis, tetapi ini hadis tidak bisa dipastikan otentisitasnya itu. Nah, itu yang menjadikan Imam Abu Hanifah itu lebih banyak menggunakan kias ya dibandingkan para ulama dari madhab ahlul hadis. Kalau ahlul hadis itu mereka sangat minim menggunakan kias, tapi lebih banyak menggunakan hadis. Karena memang perbendaharaan hadis mereka melimpah. Jadi kalau tidak ada di Al-Quran, ya mereka merujuk ke hadis. Tidak ada di hadis, maka mereka akan merujuk ke akwal sahabah. Nah, itu caranya Imam Malik itu. Kalau nggak ada akwal sahabah, mereka akan lihat akwal para tabi'in. Kalau nggak ada, maka mereka kadang-kadang tidak beristihad. Seperti Imam Malik, kadang-kadang beliau tidak beristihad. Beliau hanya diam saja. Ketika tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, tidak ada di kaulnya sahabi, kemudian kaulnya tabi'in, ya maka beliau akan diam. Nah, beda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kalau tidak mendapatinya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, ya maka beliau akan menggunakan kias. Lebih banyak menggunakan ro'yu. Nah, tapi ini bukan ro'yu seperti para pemuja hawa nafsu ya, yang sembarangan menggunakan ro'yunya, ya, tapi nggak punya metode. Nah, Imam Abu Hanifah ini kan jelas metodenya itu, metode ijtihad beliau. Nah, itulah yang kemudian dibukukan oleh murid-murid beliau setelah masa Imam Abu Hanifah. Kemudian lahirlah usul fikih dalam mazhab Hanafi. Gitu ya. Wallah alam bisawab. Ya, alhamdulillah sudah ditanggapi oleh Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap dan bisa dipahami. Pertanyaan tadi dari Pak Herman Basir ya. Ini pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bu Hasna. Ya, pertanyaan dari Bu Hasna. Apakah termasuk ukuran yang dilakukan oleh masing-masing individu atau ormas yang tidak meyakini tegaknya daulah dan bagaimana dengan individu yang sudah melaksanakan semua rukun dalam perkara ibadah dan lain-lain, tapi meninggalkan ikhtiar menegakkan daulah Islam. Bukan Ustaz jawabannya. Nah, ini Ustaz pertanyaan dari Ibu Hasan. Baik, eh, berkaitan dengan meyakini atau tidaknya ya daulah Islam, apakah kemudian khilafah akan tegak kembali? Eh, Tegaknya khilafah itu kalau hanya berpegang kepada dalil hadis eh, tentang lima lima masa itu ya, lima fase
bahwa di akhir fase itu Nabi menyebutkan summa takunu khilafah ala min hajin nubuwah summa sakata. Nah, jadi bahwa nanti terakhir akan muncul, masa terakhir itu akan muncul khilafah ala min hajin nubuwah kan. Itu hadisnya itu dhonni. Ya. Jadi kalau mengingkari hadis itu nggak sampai kafir gitu ya. Tapi persoalannya begini, kembalinya khilafah itu kan eh, disebutkan dalam banyak dalil dengan berbagai macam redaksi, termasuk munculnya Imam Mahdi, dibaiatnya Imam Mahdi, ya. Kemudian apa lagi? Peristiwa-peristiwa di akhir zaman nanti ya. Jadi keberadaan Imam Mahdi itu beliau dibaiat sebagai siapa? Tentu sebagai khalifah kan. Nah, hadis-hadis tentang Imam Mahdi, kembalinya khilafah, itu kalau kemudian dikumpulkan semua, maka hadisnya itu sudah mencapai mutawatir, tapi mutawatir maknawi. Ya. Di mutawatir maknawi. Bahwa nanti memang akan muncul, akan tegak daulah al-Islamiyah itu. Nah, itu kalau mengingkari sesuatu yang mutawatir itu memang konsekuensinya kafir. Nah, cuman kita nggak bisa mengkafirkan individu, ya. Atau kemudian ormas tertentu, karena ini perkaranya berat, ya. Nah, ini mesti kita perjelas dulu apa yang mereka tolak sebenarnya, apa yang mereka ingkari. Ya, apakah mereka mengingkari dalil? Apakah mereka tahu di sana ada dalil mutawatir atau tidak yang menyebutkan bahwa nanti akan tegak kembali daulah Islamiyah itu? Atau bagaimana? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mereka sudah melaksanakan semua sunnah dalam hal ibadah, ya, tapi kemudian tidak mau ikhtiar untuk menegakkan daulah, maka mereka berdosa. Kenapa? Karena menegakkan daulah itu adalah perintah. Pertama, perintah nasbul imam, ya, mengangkat seorang imam. Yang dimaksud imam itu adalah khalifah, amirul mukminin, atau yang semacamnya. Kemudian yang kedua, ada perintah, misalnya perintah untuk menegakkan hukum Allah, untuk menegakkan hukum, misalnya hukum hudud, had, kisos, walakum fil kisosi hayatun. Kemudian menegakkan berbagai macam hukum syariat yang lain. Yang itu semua tidak mungkin tegak kecuali dengan institusi daulah Islamiyah, kan begitu. Jadi ikhtiar menegakkan daulah itu sebenarnya adalah ikhtiar, ya, usaha kita untuk menegakkan agama Allah ini. Jadi orang yang tidak mau berjuang untuk menegakkan hukum Allah, ya jelas dia berdosa, sekalipun dia telah melaksanakan banyak sunnah tadi itu. Karena ini kan kewajiban. Nggak mungkin kita melaksanakan satu kewajiban tapi meninggalkan kewajiban yang lain. Ya, tetap berdosa ya, ketika kita meninggalkan kewajiban yang lain, tetap dosanya itu akan kita pikul. Ya. Karenanya mereka tetap dianggap tidak, belum ittiba secara sempurna kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena masih meninggalkan upaya untuk menegakkan syariat Allah ini. Jadi kalau mereka tidak mau menegakkan daulah dengan alasan, ya, apa namanya, eh, tidak mau atau menganggap bahwa itu bukan kewajiban, ya berarti mereka eh, enggan untuk menerapkan apa yang Allah telah wajibkan kepada mereka, dan itu pastinya berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Tadi sebenarnya ini menjawab pertanyaan dari bahwa dari yang berkaitan dengan itu jalan jelas, bahkan ada yang sampai khawatir, kemudian siapa yang berdiri dan Allah untuk sesuatu yang besar. Kemudian ini ada pertanyaan dari bapak atau ibu umurnya si mama kalau salah itu. Ini pertanyaan terakhir kan, tidak ada lagi pertanyaan. Pertanyaannya bismillah izin bertanya, ijma sahabat termasuk salah satu sumber hukum syara. Jadi termasuk dari syara. Apakah ijma sahabat dikodifikasi atau dibukukan seperti hadis juga? Mohon tanggapannya bisa. Ada kitab yang menghimpun ijma, ya. Tetapi tidak hanya ijma us-sahabah. Semua ijma
umat ya, ijma'ul mujtahidin ya, termasuk di situ ijma'us sahabah. Itu yang dikumpulkan oleh Ibnul Munzir, Al-Ijma' ya, Al-Ijma' judulnya Al-Ijma' Ibnul Munzir. Tapi di situ nggak hanya ijma'us sahabah, semua ijma' ya, ijma'ul mujtahidin, ijma' para ulama itu beliau kumpulkan. Kemudian ada juga kitab namanya Marotibul Ijma' ya, Ibnu Hazm. Nah, itu juga sama ya, itu lebih tebal lagi daripada kitab Al-Ijma'nya Ibnu Munzir. Ada yang kontemporer itu Mausu'atul Ijma'. Saya lupa ini pengarangnya, itu lebih ada sekitar 9 jilid, 8 atau 9 jilid itu durasinya. Nah, ini kitab-kitab yang menghimpun tadi ya, menghimpun ijma' baik itu ijma'ul mujtahidin ya, ijma' para ulama ya, ataupun ijma'us sahabah ya. Karena ijma' sahabah pun nggak banyak sebenarnya. Nggak banyak ya. Ijma'us sahabah tidak banyak. Nah, yang banyak itu ijma'ul mujtahidin. Ya. Nah, hanya saja kan kita tidak tidak menganggap bahwa ijma' para ulama itu dalil ya. Yang dalil atau sumber hukum itu adalah ijma'us sahabah. Tapi itu bisa kita jadikan rujukan ya, kitab-kitab itu untuk melihat mana perkara-perkara yang itu para sahabat itu berijma di situ, bersepakat di situ, atau para ulama ya, mereka berijma dalam perkara itu. Nah, meskipun nggak sebanyak kitab hadis ya, nggak sebanyak kitab hadis ya. Kalau kitab hadis ini jauh lebih lebih banyak daripada ijma, karena jumlah hadis itu ya jauh lebih banyak daripada ijma. Wallah alam bisawab. Terakhir nih Ustaz, sebelum ditutup, kias Ustaz, posisi kias Ustaz. Tadi kan Ustaz ada menyimpulkan bahwa Abu Hanifah melakukan kias kalau dia tidak melakukan hukum. Apakah kias itu termasuk sumber hukum juga atau dari syarat Ustaz? Iya, kias termasuk sumber hukum keempat ya. Jadi yang disepakati semua mazhab ya, yang disepakati semua mazhab itu kan empat. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, kemudian kias. Nah, kias ini sumber hukum keempat. Ya. Setelah ijma, ya ijma yang ketiga. Nah, meskipun ijma kita agak berbeda pendapat ya. Kalau ijma itu yang kita anggap sebagai dalil hanya ijma sahabah, bukan yang lain. Nah, sementara yang lain itu diperselisihkan, itu mukhtalafih. Ada istihsan, ada qaul sahabi ya. Kemudian ada apa? Amal ahlil Madinah dan lain-lain. Nah, itu eh, diperselisihkan ya. Sebagian menganggap dalil, sebagian yang lain menganggap itu bukan dalil. Nah, Syedaki menyebut itu syubhat dalil ya. Sesuatu yang diduga sebagai dalil padahal hakikatnya bukan dalil. Ya. Allah alam. Semua pertanyaan sudah terjawab. Kira-kira untuk sesi malam ini, ya, kira-kira untuk malam ini closing statementnya ada Pak? Cukup Ustaz. Oh, ya, alhamdulillah kalau gitu.